Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhani Hidayatullah. Saya dari kelas TI 4 Bilingual B Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mengirim PDU menggunakan topologi ini. Langkah pertama, siapkan semua device yang dibutuhkan, yaitu router, switch, komputer, dan ada wireless router. Langkah ketiga, karena port fast Ethernet terbatas, maka kita akan menambahkan modul dari fast Ethernet tersebut, yaitu modul FE-NM-1CFE. Caranya dengan mematikan terlebih dahulu router, lalu menambahkan modul tersebut. Jika sudah, jangan lupa menghidupkan kembali router tersebut. Langkah berikutnya yaitu kita akan menghubungkan router dengan komputer menggunakan kabel crossover. Lalu setelah itu kita akan membagi kelompok network agar mempermudah kita dalam menghubungkannya nanti. Dan setelah itu kita akan menambahkan IP address pada router dengan cara masuk ke router lalu ke menu CLI, lalu memasukkan enable, lalu config T, terus int FA dan sesuaikan dengan kabel fast Ethernet yang ada. Lalu masukkan IP address sesuai dengan kelompok network yang ada pada router. Jika sudah, langkah selanjutnya kita akan memberikan IP address pada komputer dengan cara masuk ke komputer, lalu pilih menu desktop, masuk ke IP configuration, dan di halaman IP configuration masukkan alamat IP sesuai dengan kelompok network yang sudah dibagi. Lalu di default gateway masukkan alamat IP sesuai dengan IP router. Lakukan hal tadi di semua router dan komputer yang ada dengan cara yang sama. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan IP address pada device yang terhubung dengan server. Namun sebelum itu kita akan menghubungkan device tersebut menggunakan kabel-kabel yang ada. Di sini kita akan menggunakan kabel straight atau lurus, dan jika sudah dihubungkan semua,
masuk ke server, lalu di server kita masuk ke menu desktop, IP configuration, lalu masukkan IP sesuai dengan alamat network yang sudah dikelompokkan tadi. Dan juga di bagian default gateway, masukkan alamat IP dari router yang terhubung dengan switch yang sudah disiapkan. Jika sudah, masuk ke menu service, lalu ke DHCP, lalu di menu DHCP di bagian service di on kan, lalu masukkan default gateway sama dengan alamat IP yang sudah kita masukkan di bagian desktop, lalu di start IP address dimulai dari angka 3 karena angka 1 dan angka 2 sudah dipakai untuk IP router dan IP server. Jika sudah, jangan lupa klik save lalu ditutup. Jika sudah, kita akan lanjut ke komputer, lalu kita akan merequest IP address. Caranya masuk ke komputer, lalu masuk ke menu desktop, IP configuration, lalu di bagian DHCP atau dan static pilih DHCP, tunggu beberapa saat hingga IP address yang di request muncul. Jika sudah, tutup, lalu sesuaikan semuanya dengan komputer yang ada dengan cara yang sama. Langkah selanjutnya sama dengan langkah menginputkan IP address pada router, masuk ke menu CLI, lalu masukkan perintah-perintah yang sudah kita lakukan di router bagian atas. Lalu langkah berikutnya kita akan set wireless WiFi. Masuk ke menu GUI, lalu ke network set, lalu masuk ke IP address, lalu masukkan start IP ke angka 3 karena angka 1 dan angka 2 sudah dipakai. Lalu save. Lalu berikutnya masuk ke wireless, mengubah nama. Di sini saya menggunakan nama saya sesuai nama saya, yaitu Dani. Jika sudah, save. Lalu masuk ke wireless lagi, di bagian wireless security, di security mode pilih WPA2 personal, lalu masukkan password. Jika sudah, jangan lupa di save. Jika sudah, silahkan ditutup. Lalu langkah berikutnya kita akan mengubah modul di laptop menggunakan modul yang bisa menangkap sinyal wireless. Caranya matikan dulu laptop terlebih dahulu, lalu ganti modul wireless. Jika sudah, hidupkan kembali laptop. Selanjutnya kita akan mengkonekkan WiFi dengan cara mengklik laptop, lalu ke menu desktop, pilih PC wireless, lalu di bagian connect akan muncul nama WiFi yang sudah kita set tadi. Masukkan password yang sesuai dengan kita isikan tadi, lalu klik connect, maka secara otomatis akan terkonek. Lakukan hal serupa di device laptop yang lainnya. Langkah berikutnya kita akan mengulang langkah di sisi sebelah kanan, yaitu menginputkan IP address kepada kelompok network yang memiliki server. Caranya sama saja dengan kelompok network sebelah kanan, dan mari kita lakukan.
Jika sudah, kita akan menginputkan sisa router yang belum kita masukkan IP address-nya. Caranya hampir sama dengan menginputkan root IP address pada router bagian atas dan bawah, yaitu masuk ke menu router, lalu ke CLI, lalu tulis no. Jika sudah, masuk ke menu enable, config T dan INTFA dan sesuaikan dengan kabel yang kita buat tadi. Masukkan IP address sesuai network yang sudah kita bagi-bagi tadi, lalu klik no SH atau no shutdown, lalu jika sudah exit, lalu tambahkan sesuai dengan yang kita butuhkan. Kita sudah terapkan hal yang sama kepada router-router yang lainnya.
Di sini untuk menghindari fail pada pengiriman PDU, maka saya akan melakukan routing pada IP address menggunakan version 2. Tujuannya sebagai pengalamatan agar pesan yang diterima sesuai dengan alamat tujuan yang sudah kita inputkan. Jangan lupa untuk menerapkan hal tersebut kepada router-router yang lainnya. Di langkah terakhir, kita akan mencoba mencek apakah PDU berhasil sampai dengan alamat tujuan yang sudah kita inputkan dengan sukses atau belum. Bisa dilihat bahwa sudah sukses, tidak ada fail, maka teks pada kali ini sudah selesai. Itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.